Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, kisah Nabi Ismail alaihissalam bagian ketiga. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali lagi menguji Nabi Ibrahim alaihissalam pada hal yang berkaitan dengan apa yang beliau cintai. Tatkala seseorang anak telah mencapai usia dewasa dan telah mampu untuk melanjutkan pekerjaan ayahnya, maka disitulah puncak kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Maka saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dikatakan oleh Ibnu Abbas sebagaimana dinukil oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dari Ubaid bin Umair bahwa beliau berkata, sesungguhnya mimpi para nabi adalah wahyu. Derajat wahyu para nabi yang paling rendah adalah melalui mimpi. Adapun derajat wahyu adalah sebagai berikut. Mimpi yang benar. Wahyu yang dilemparkan malaikat ke hati nabi tanpa melihat malaikat tersebut. Malaikat menjelma menjadi seorang lelaki lalu berbicara dengan nabi. Wahyu datang seperti bunyi lonceng yang keras. Malaikat datang dalam bentuknya yang asli. Allah wahyukan langsung sementara nabi di atas langit pada waktu malam Isra Mi'raj. Berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat. Jadi wahyu melalui mimpi lebih rendah derajatnya daripada datangnya malaikat atau ilham langsung dari Allah, apalagi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perintah menyembelih sang anak datang melalui derajat wahyu yang terendah, namun Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak ragu, tidak menanti mimpi datang untuk kedua atau ketiga kali, dan langsung menjalankannya tanpa membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kira-kira umur Nabi Ismail alaihissalam belasan tahun, dan umur Nabi Ibrahim alaihissalam sekitar 100 tahun, dan tentu ia mulai lemah dan mulai bertumpu kepada sang anak. Saat itulah puncak kecintaan seorang ayah kepada sang anak. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sang ayah, yaitu Ibrahim, untuk menyembelih sang anak. Ujian ini tentu lebih berat daripada ujian tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke lautan api. Betapa sering seorang ayah lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala menyampaikan perintah ini kepada sang anak, beliau menyampaikan kepada anaknya bukan dengan keras. Beliau tidak berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk menyembelihmu, maka kamu harus taat." Akan tetapi beliau menyampaikannya dalam bentuk penawaran, "Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Tujuannya agar Nabi Ismail alaihissalam juga bisa menjalankan ketaatan tanpa ada keterpaksaan, akan tetapi benar-benar karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Nabi Ismail alaihissalam juga meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sang anak tidak kalah sabarnya dengan sang ayah. Beliau dengan serta-merta menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sungguh menakjubkan iman sang ayah, dan tidak kalah menakjubkan juga adalah iman sang anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail alaihissalam di atas pelipisnya agar ia tidak melihat wajah anaknya yang kesakitan tatkala proses penyembelihan berlangsung. Beliau juga khawatir mundur dari ujian berat ini. Demikian juga agar anaknya tidak melihat pisau yang tajam tersebut. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar akan menyembelih sang anak, dan sang anak benar-benar telah pasrah untuk disembelih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui kesungguhan mereka berdua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Artinya yaitu, "Wahai Ibrahim, angkatlah tanganmu, hentikanlah penyembelihan tersebut. Sungguh engkau telah menjalankan perintah dalam mimpimu, dan aku tidak perlu dengan darah anakmu."
Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tebusannya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Terdapat khilaf di kalangan para ulama Islam tentang siapa sebenarnya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani sepakat bahwa yang disembelih adalah Ishak alaihissalam. Para ulama kaum muslim ada yang mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ismail alaihissalam, dan ada pula yang berpendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak alaihissalam. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Ismail alaihissalam yang disembelih. Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut. Pertama, yang menguatkan pendapat bahwa Ismail alaihissalam yang disembelih adalah karena Allah SWT lebih dulu menyebutkan tentang kehadiran Ismail alaihissalam daripada Ishak alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan dalam surah As-Saffat. Sehingga kalau benar bahwa Ishak alaihissalam yang disembelih, maka tentu Nabi Ibrahim alaihissalam akan heran karena Allah SWT telah menjanjikan kenabian untuk Ishak alaihissalam. Lalu kenapa harus disembelih sebelum menjadi nabi? Kedua, Allah SWT telah berfirman dalam ayat yang lain, maka kami sampaikan kepadanya Sarah berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Kabar gembira tersebut disampaikan kepada Sarah sebelum lahirnya Nabi Ishak alaihissalam, dan dalam kabar tersebut disebutkan bahwa Ishak kelak akan memiliki anak bernama Yakub. Maka jika dalam kondisi seperti itu, kemudian diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ishak alaihissalam, maka tentu akan semakin mengherankan karena Allah SWT telah menjanjikan anak dari Nabi Ishak alaihissalam, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ketiga, karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa kambing yang menjadi ganti dari penyembelihan tersebut diletakkan di samping Ka'bah di Mekkah, sedangkan Nabi Ishak alaihissalam tidak berada di Mekkah melainkan di negeri Syam. Demikianlah beberapa alasan dan dalil yang menguatkan pendapat bahwa yang hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Ismail dan bukan Ishak alaihissalam. Dan ini pun menjadi dalil tentang kemuliaan Nabi Ismail alaihissalam. Meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memusuhi dan tidak menaati syaitan. Ibnu Abbas meriwayatkan secara marfu, ketika Nabi Ibrahim, kekasih Allah mendatangi manasik, maka syaitan muncul menghadanginya atau menggodanya di Jamrah Aqabah. Maka Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 kerikil hingga syaitan tenggelam ke bumi. Lalu syaitan pun menggodanya di Jamrah yang kedua, maka Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 kerikil hingga hilang di telan bumi. Lalu syaitan muncul dan menggoda beliau di Jamrah yang ketiga, maka Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 kerikil lagi hingga syaitan menghilang di telan bumi. Ibnu Abbas berkata, kalian melempar syaitan dan kalian mengikuti agama ayah kalian, yaitu Ibrahim. Dan riwayat yang lain, kemudian syaitan menggodanya di Jamrah yang tengah, maka Nabi Ibrahim melemparnya dengan 7 kerikil. Di sanalah Ibrahim membaringkan Ismail di pelipisnya, sementara Ismail memakai jubah putih, dan ia berkata, wahai ayahanda, tidak ada kain untuk mengkafankan aku kecuali baju ini. Maka bukalah bajuku ini agar engkau mengkafankan aku dengan bajuku ini. Maka Nabi Ibrahim mulai membuka baju Ismail, lalu beliau dipanggil dari arah belakangnya. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Dan Ibrahim menengok ke belakang, tiba-tiba ada seekor domba yang putih bertanduk dan lebar matanya. Ibnu Hajar juga menyebutkan riwayat-riwayat bahwa di awal Islam tanduk domba tersebut masih digantungkan di mizab Ka'bah atau tergantung di dalam Ka'bah. Asy-Syinqiti berkata, seakan-akan melempar jamarat merupakan lambang dan isyarat permusuhan kepada syaitan yang Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk memusuhinya dalam firman-Nya. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Dan juga dalam firman-Nya yang mengingkari orang-orang yang berwala kepada syaitan, patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Sebagaimana diketahui bahwasanya melempar dengan batu termasuk bentuk yang paling besar yang menunjukkan akan permusuhan. Al-Ghazali berkata,
Adapun melempar jamarot, maka jadikanlah tujuannya adalah untuk tunduk kepada perintah Allah dengan menampakkan penghambaan dan memudahkan diri kepadanya, yaitu dengan semangat untuk menjalankan perintahnya meskipun tidak memahami dan tidak ada keuntungan bagi jiwa. Lalu niatkan untuk meniru Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau digoda oleh iblis yang dilaknat oleh Allah di lokasi tersebut untuk memasukkan syubhat kepada beliau atau untuk menjerumuskan beliau dalam kemaksiatan. Maka Allah memerintahkan beliau untuk melemparnya dengan batu untuk mengusirnya dan memutuskan harapannya. Jika terbesit di dalam benak kita bahwasanya syaitan memang menggoda Nabi Ibrahim dan disaksikan oleh Nabi Ibrahim, maka beliau pun melemparnya. Adapun aku, tapi syaitan tidak muncul menggodaku. Haruskah aku juga tetap melempar jamarot? Maka ketahuilah bahwa pikiran ini dari syaitan. Dialah yang telah melemparkan pemikiran itu kepada hatimu agar engkau jadi malas melempar. Dan ia menghayalkan kepadamu bahwa melempar jamarot adalah perbuatan yang tidak ada faedahnya dan hanya mirip dengan permainan belaka. Maka abaikanlah darinya dan buanglah pemikiran tersebut dari dirimu dengan serius dan semangat dalam melempar sehingga membuat syaitan menjadi geram. Ketahuilah sesungguhnya engkau meskipun secara zahir sedang melempar kerikil ke jamarot, namun pada hakikatnya engkau sedang melempar wajah syaitan dan engkau mematahkan pundaknya. Karena tidaklah menjadikan syaitan geram kecuali jika engkau menjalankan perintah Allah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya meskipun tidak ada manfaat bagi jiwa dan tidak bisa dipahami. Kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam ini dijadikan sebab disyariatkannya hari kurban setiap tahun, yaitu setiap 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah dikenal dengan hari Idul Adha, dikenal juga sebagai hari An-Nahar yang disebut oleh Allah hari terbaik sepanjang tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari teragung di sisi Allah Ta'ala adalah hari An-Nahar. Hari yang agung yang kita lalui setiap tahun selalu mengingatkan kita akan sebuah pengorbanan besar yang dilakukan oleh seorang ayah dan anaknya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Pengorbanan yang luar biasa yang menunjukkan ketundukan luar biasa kepada Allah, menunjukkan kecintaan yang juga luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pengorbanan mereka berdua inilah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Sekian dari kisah Nabi Ismail alaihissalam bagian ketiga. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah video selanjutnya kami masih membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور